mensusui makanan itu seimbang ya. Dan yang tidak lupa paling penting adalah kecukupan cairan. Pada manusia yang belum ada riwayat batu, minum itu paling enggak dalam 1 hari mencapai 1,5 liter sampai 2 liter ya. Bukan berarti minum air putih kok. Nah, kalau sama saya pasiennya respect orang no pantangan ya, soalnya dokternya ya lemu. Nek tak pantangi kan yo mosok wasis bahasanya gitu ya. Dokternya ngomongnya lah oleh mangan iki tapi dokternya lemu, ngapusi dokternya. Ya, jadi pada dasarnya tidak ada pantangan Bapak Ibu. Bebas, hanya saja kecukupan air itu dipenuhi. Tetap boleh minum kopi teh Bapak-bapak, boleh. Ya. Tapi sebisa mungkin rendah gula, karena saya sudah mengamati fenomena baru. Anak-anak muda zaman sekarang sidik-sidik minumnya boba, sidik-sidik minumnya es teh jumbo. Isi umur 17 tahun wis ana wakune 3 cm. Ya, hati-hati sama yang namanya gula. Di luar negeri, di Singapura paling dekat ya, itu mereka sudah sudah memerangi gula dengan cara melabelkan food grade. Food grade kita ini baru mau dan nggak tahu kapan ya, karena biasanya pengusahanya udah protes. Food grade itu semakin tinggi gula, food grade-nya menjadi levelnya rendah, bisa C, D, E ya. Jadi hati-hati sama gula. Di Singapura itu yang makanannya tinggi gula itu nilainya C, D, E. Nah terus gulanya bagus gimana? Ya gula itu cukupan aja. Jadi hati-hati sama minuman kaleng, minuman botol, minuman saset yang ada pemanisnya apapun, mau gula asli, gula tidak asli ya. Itu pasti 80%-nya gula. Hati-hati, jenengan itu nggak minum kopi tapi minum gula ya. Mending kopi hitam, gulanya nambah sidik dewe ya. Saset itu biasanya gulanya tinggi sekali, terlampau tinggi. Termasuk susu kotak ya Bu, hati-hati anak-anak jenengan, putunin jenengan. Kalau beli susu yang UHT, yang plain saja, nggak usah ada rasa-rasanya. Karena ada rasanya pasti gulanya tinggi. Aku ditawari pas itu di toko ada. Pak, monggo ini ada yogurt enak loh gini. Kok legi? Berapa? Apa ini manis banget Pak? Oh, enggak Pak, ini yogurt kita ini yang paling kecil gulanya daripada yang lain. Berapa? 15 gram ya, 15 gram ya loh. 15 gram sak botol ya. Nyendok dewe 15 gram wakil banget ya. Hati-hati sama minuman botol, minuman kaleng, minuman saset. Sing nom-nom saiki do kejanda. Karena apa? Prognosanya berbeda. Prognosa itu taksiran progresivitas penyakit ke depannya. Ketika dia kena di usia kurang dari 50 tahun, angka kekambuhannya akan sangat tinggi. Misalnya kena usia di tahun 20, nanti akan kambuh, pasti kambuh di usia 2-5 tahun ke depan. Tapi kalau kecandanya di usia 50 tahun, biasanya kambuhnya udah jarang. Ya, kenapa orang-orang dulu kok bertahannya kuat-kuat? Ya karena kita belum terpapar sama tinggi gula, ya, tinggi gelepung. Hati-hati gelepung itu gula, ya. Tepung itu gula, ya. Jadi gorengan yang ada tepungnya itu gula. Keletikan kerupuk itu gula, ya. Satu kerupuk itu setara 1 piring nasi. Jadi mending makan nasi double, ya. Muarab, ya, seperti itu. Kemudian exercise ini olahraga ya. Jadi kita meskipun sudah senja pun ada baiknya olahraga. Usia 40 tahun olahraga yang paling ringan adalah jalan kaki terkena matahari di pagi atau sore minimal 15 menit. Minimal 15 menit ya. Jangan sampai kalau sudah di usia senja neng omah ngantuk keturun tangi-tangi gitu ya. Nah
nanti malah kecanda yang namanya GERD ya. Jadi kalau sudah usia senja, ada baiknya sempatkan olahraga berupa jalan kaki terpapar matahari. Dan ada baiknya saya memotivasi kepada seluruh masyarakat ketika sudah menyentuh usia 30 tahun ya, biasanya kalau orang zaman dulu 30 tahun ini produktivitasnya tinggi, berkeringat. Kalau sekarang enggak. Biasanya produktivitasnya itu sudah online. Ya, malah kadang TikTok kayak gitu ya. Lah itu mereka akhirnya kurang aktivitas. Kalau kurang aktivitas kemungkinan besar kurang terpapar matahari, sering di dalam ruangan. Dan untuk mengatasi ini memang terbaik adalah olahraga, tapi boleh dibantu dengan suplementasi vitamin D. Ya, jadi saya pun sejak usia 30 ini sudah 2 tahun ini saya konsumsi vitamin D setiap hari. Vitamin D-nya jangan yang 1000, yang 5000. Yang 1000 itu larang, Bu. Ya, salesnya ngedole sing 1000. Soalnya kono gawene sithik entoke larang akeh ya. Jadi belinya yang 5000 yang lebih murah tapi lebih bermanfaat. Sejak usia 30 tahun konsumsi vitamin D ini bagus sekali ya. Satu, imun booster ya. Imunitasnya pasti bertambah. Kemudian dia menstabilkan fungsi kinerja hormon tubuh. Yang ketiga, dia bisa mencegah kanker ya. Jadi setiap semua manusia yang sudah usia 30 tahun kalau bisa konsumsi vitamin D yang 5000 dosisnya yang 5000. Nek sing 1000 kecilian tuh larang ya. 30 biji dihargai 600.000 nek sing 1000. Nek sing 30 biji sehari sekali regane 150. Oh, dihapus sileke bahasane gitu ya. Jadi ngincernya yang 5000. Satu sisi memperkuat tulang, meningkatkan imun, memperbaiki metabolisme dan mencegah kanker ya. Bukan kantong kering ya Pak ya. Kanker tulang ya. Semua kanker termasuk kanker payudara, kanker prostat, kanker kelenjar tiroid ya. Jadi manfaatnya luar biasa vitamin D, terutama bagi bapak ibu yang mungkin pekerjaannya begadang. Menurut saya itu sudah wajib ya. Semua orang yang pekerjaannya begadang, tidurnya di atas jam 10, pasti radikal bebas dalam tubuhnya sangat tinggi dan terlampau tinggi. Biasanya pasien-pasien yang sering begadang itu gampang sering kena serangan jantung dan lain-lain. Jadi kalau ada keluarga, kerabat yang memang berkaitan dengan shift malam, anjurkan minum vitamin D sehari sekali aja ya. Simple, termasuknya masih murah, tapi investasi kesehatannya luar biasa ya. Kemudian habit work relate ya, yaitu perilaku supaya biar batunya nggak kambuh adalah setiap habis pekerjaan duduk 2 jam harus senam di tempat, jangan 2 jam lanjut, jangan. Termasuk nyupir ya. Kalau nyupir 2 jam, rest area dulu, pipis dulu, exercise, perenggangan dulu ya. Itu ternyata bisa membantu supaya pipisnya itu tidak mengerak gitu Pak ya. Jadi jangan sepelekan istirahat 2 jam. Setelah 2 jam, bukan istirahat 2 jam. Setelah bekerja 2 jam itu istirahat ya. Istirahatnya exercise, gerak-gerak, berdiri ya, seperti itu. Kemudian sama kebiasaan nahan kencing, hati-hatinya. Pipis itu kalau sudah kencing, kencingin aja. Pipis itu najis, barang racun, barang gak bagus ya harus dibuang. Nek wis kebelet pipis, ojo ditahan, mending izin karo bose. Bos, aku tak nguyuh sih ya, tidak apa ya. Kemudian
Prognosis dan emergensi. Kalau terjadi nyeri pinggang mendadak, tidak usah khawatir, silakan ke IGD. SOP-nya sudah sama semua. Insya Allah sudah sama semua ya. Akan ditangani. Begitu nggak bisa konjan, pasti dimondokno. Tidak usah khawatir. Ya. Terus prognosisnya selama batunya ketahuan lebih gasih, insya Allah lebih bagus. Tapi nek batunya atau kondisi bekaknya diingu 7 kali 24 jam, hati-hati, bisa jatuh pada kondisi gagal ginjal. Nek wis rusak ginjal harus cuci darah ya. Cuma memang kalau pada kondisi-kondisi akut ya, pada saat kreatinnya tinggi sekali, mungkin memang perlu cuci darah. Tapi cuci darah itu nggak bikin akan tergantungan, enggak, tergantung kondisi penyakitnya dulu, levelnya penyakitnya. Kalau memang dibutuhkan cuci darah aja. Kadang pasien tuh gini, aduh dong, aku nggak mau cuci darah dong, nanti takutnya malah kecanda, aku harus cuci darah terus. Orang pemikirannya orang ngomong, ya. Cuci darah itu ibaratnya jenengannya didetoksifikasi dulu, dibebaskan dari racunnya dulu, baru ditangani, baru harapannya tanpa cuci darah. Karena ada pasien, aku ini agak gelo, pasiennya seno, usianya 40 ya, yolo itu aku seno, dia batu ginjal kanan kiri, kedua-duanya menyumbat. Tak tawarkan, Pak, ini jenengan dicuci darah dulu, baru nanti tak operasi. Nggak mau dong, langsung operasi aja. Ya wis, pilihan pasien loh, mau nggak mau yaudah kita lakukan operasi pakai propol, operasi sukses. 2 minggu kemudian aku dikabari pasiennya meninggal. Tak takani, kok meninggal? Apa kejang? Iya, barusan kejang. Terus tiba-tiba udah nggak ada. Ya, hati-hati pada kasus ketika bengkaknya terjadi kanan dan kiri secara bersamaan. Kalau memang seperti ini memang butuh cuci darah dulu. Dan cuci darah itu tidak langsung final jenengan akan butuh cuci darah seumur hidup. Nah, belum tentu ya. Dia cuma berfungsi untuk detoksifikasi sehingga pasien layak untuk dilakukan operasi dan lain sebagainya. Jadi kalau ditawari cuci darah, ojo wedi sik yo. Karena ada pasien yang tahunya habis cuci darah, aku sesuk kudu mrene meneh gitu loh ya. Ini yang harus diwati-wati ya. Yang kemudian treatment minimal invasive surgery ini saya jelaskan bahwa 95%-nya itu diteropong orang dibelek ya, di endoskopi. Jadi tidak usah khawatir, silakan berkunjung untuk konsultasi. Syukur-syukur bukan batu ginjal. Kalau batu ginjal tidak apa-apa, insya Allah 95%-nya kasus selesai dengan teropong. Ngerti nggih? Ya, next. Nah, ini tadi sudah tak jelaskan semua ya. Next. Ya, alhamdulillah, insya Allah itu adalah sedikit sharing ilmu, semoga bermanfaat. Dan silakan apabila konsultasi dengan saya atau tertarik dengan urologi, mungkin kerabatnya ada yang mau ingin jadi dokter urologi, silakan konsultasi ke saya sangat terbuka.